sama dengan sin AX plus minus B, kemudian ada Y sama dengan cos AX plus minus B, dan seterusnya, sampai terakhir ada Y sama dengan kosekan AX plus minus B. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang turunan trigonometri lanjutan, yaitu yang berbentuk di sini ada Y sama dengan sin AX plus minus B, kemudian ada Y sama dengan cos AX plus minus B, dan seterusnya, sampai terakhir ada Y sama dengan kosekan AX plus minus B. Nah, yang membedakan antara turunan trigonometri yang sekarang dengan turunan trigonometri yang sebelumnya adalah terletak di sudutnya. Kalau yang kemarin itu cuman sin AX atau cos AX aja, kalau yang sekarang tuh ada AX plus minus B. Jadi di sini sudutnya ada sedikit berbeda. Tanda plus minus di sini artinya adalah bisa aja fungsi trigonometrinya adalah Y sama dengan sin AX plus B. Bisa aja nanti turunan trigonometrinya adalah sin AX dikurangi dengan B. Jadi tergantung dari soalnya itu sendiri. Tapi yang paling penting yang harus kalian perhatikan adalah, jadi harus diingat kalau turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari cos adalah sin, negatif sin, maaf. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Turunan dari kotangen adalah negatif kosekan kuadrat. Turunan dari sekan adalah sekan dikali tangen. Turunan dari kosekan adalah negatif kosekan dikali kotangen. Ini modal yang harus kalian ketahui untuk bisa mengerjakan turunan trigonometri lanjutan. Langsung aja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu Y sama dengan sin 5X. Berarti turunannya adalah, boleh pakai garis seperti ini, tulis Y aksen. Artinya adalah turunan pertama dari fungsi Y. Nah, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah turunan dari sin 5X dulu, atau turunan dari sin dulu. Turunan dari sin itu adalah cos 5X gitu ya. Jadi turunan dari sin adalah cos. Cos berapa? Cos 5X, tulis lagi 5X. Kemudian yang di dalam sudutnya, si 5X-nya itu kalian turunkan. Turunan dari 5X itu adalah 5. Sehingga kita balik 5-nya jadi di depan. Jadi 5 dikali cos 5X. Ya, sekali lagi. Pertama adalah turunkan dulu sinnya. Sinnya diturunkan dulu. Turunan dari sin adalah cos. Ditulis di sini cos. 5X-nya tulis lagi cos 5X. Setelah itu, turunkan yang di dalam sudutnya, yaitu turunan dari 5X. Turunan dari 5X adalah 5. 5 ini dia bukan merupakan sudut, tapi dia adalah koefisien. Karena dia koefisien, maka dia harus maju ke depan. Tujuannya apa? Supaya takutnya nanti si 5 ini dianggapnya sebagai sudut, sehingga 5-nya harus maju ke depan. Nah, sekarang yang kedua, Y sama dengan cos 5X. Tulis lagi seperti ini, Y aksen. Turunan dari cos 2X yaitu adalah min sin 2X. Jadi turunan dari cos yaitu adalah min sin 2X. Nah, sekarang kita turunkan yang di dalam sudutnya, yaitu 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Nah, kita maju ke depan, jadi negatif 2 sin 2X. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, Y sama dengan sin 2X dikurangi dengan 1. Buat garis seperti ini, jadi Y aksen sama dengan turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos ya. Nah, turunan dari sin adalah cos 2X dikurangi dengan 1. Kemudian di dalam sudutnya itu kita turunkan. Turunan dari 2X itu adalah 2. Turunan dari negatif 1 itu adalah 0. Sehingga yang ini kita maju ke depan, sama dengan 2 dikali cos 2X dikurangi 1. Nah, sekarang untuk yang nomor 4, Y sama dengan cos 1 dikurangi 3 theta. Maka Y aksen sama dengan turunan dari cos adalah negatif sin 1 dikurangi dengan 3 theta. Nah, turunan dari 1 dikurangi dengan 3 theta itu adalah negatif 3. Kenapa? Karena turunan dari 1 adalah 0, turunan dari negatif 3 theta adalah negatif 3. Nah, sama dengan kita kalikan negatif 1 kali negatif 3 berarti 3 dikali sin 1 dikurangi dengan 3 theta. Nah, sekarang untuk nomor 5, Y sama dengan sin 7X ditambah cos 3X. Nah, kita turunkan, Y aksen sama dengan turunan dari sin, yaitu adalah cos
7X. Turunan dari sudutnya 7X itu adalah 7. Ditambah turunan dari cos 3X yaitu negatif sin 3X. Turunan dari 3X-nya adalah 3. Nah, ini kita kurungin. Tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman. Nah, kita tulis kembali ya. 7-nya kita kedepanin jadi 7 dikali cos 7X. Positif kali negatif, negatif dikali 3 jadi negatif 3 sin 3X. Nah, sekarang yang ini, Y sama dengan sin 2X tambah V. Berarti Y aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos 2X ditambah dengan V. Turunan dari 2X itu adalah 2. Turunan dari V itu adalah 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Nah, sehingga kita tulis kembali jadi 2 dikali cos 2X ditambah dengan V. Jadi V itu nilainya adalah 3,14. Nah, 3,14 itu adalah angka. Angka kalau diturunkan nilainya adalah 0. Nah, sekarang yang ini. Y sama dengan 2/3 sin 3X dikurangi dengan 2. Berarti Y aksen sama dengan 2/3, kita tulis kembali. Kemudian turunan dari sin yaitu adalah cos 3X dikurangi dengan 2. Nah, turunan dari 3X itu adalah 3. Turunan dari negatif 2 adalah 0, tidak perlu ditulis. Sama dengan 2/3 dikali 3 dikali cos 3X dikurangi dengan 2. Nah, di sini ada yang sama, 3-nya bisa kita coret. Jadi 2 dikali cos 3X dikurangi 2. Yang nomor 8. Y aksen sama dengan 1/2, kita tulis kembali. Kemudian turunan dari tangan. Turunan dari tangan apa? Sekan kuadrat. Jadi di sininya sekan kuadrat dari 4X. Turunan dari 4X-nya adalah 4. Jadi setengah dikali 4 dikali sekan kuadrat 4X. Nah, setengah dikali 4 nilainya adalah 2 sekan kuadrat 4X. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 9, yaitu Y sama dengan kotangen 5X tambah 1. Nah, kita buat garis seperti ini. Y aksen sama dengan, nah turunan dari kotangen adalah negatif kosekan kuadrat 5X tambah 1. Baru kalian turunkan yang ada di dalamnya, yaitu turunan dari 5X adalah 5, turunan dari 1 adalah 0, sehingga kalian bisa tuliskan jadi negatif 5 kosekan kuadrat 5X tambah 1. Jadi si 5 dikali negatif 1, negatif 5, kosekan kuadratnya ditulis kembali. Kemudian yang nomor 10, Y sama dengan kosekan 7X tambah V/4. Turunan dari kosekan itu adalah negatif kosekan dari 7X ditambah dengan V/4 dikali kotangen 7X ditambah dengan V/4 lalu dikali dengan turunan yang ada di dalamnya. Turunan dari 7X adalah 7. Turunan dari V/4 itu karena dia adalah sebuah angka, maka turunannya adalah 0. Kemudian kita kalikan negatif dikali 7 jadi negatif 7 kosekan 7X ditambah dengan V/4 dikali dengan kotangen 7X ditambah V/4. Nah, kemudian yang terakhir untuk nomor 11, Y sama dengan sekan dari 2X pangkat 3. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan turunan dari sekan itu adalah sekan 2X pangkat 3 dikali tangen 2X pangkat 3, kemudian dikali turunan yang ada di dalamnya. Turunan dari 2X pangkat 3 adalah 6X pangkat 2. Atau kita bisa maju ke depan, jadi 6X pangkat 2 dikali sekan 2X pangkat 3 dikali tangen 2X pangkat 3. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udin rambut gak diituin.